Salah satu hal yang menghambat kesuksesan Anda adalah Anda terlalu banyak punya alasan. Nah, ini akan saya jelaskan secara detail dan lengkap di kelas Sabda. Kenapa alasan itu menjadi salah satu hal yang terpenting untuk menggagalkan kesuksesan Anda, untuk mensabotase penciptaan ya, atau apapun yang Anda mau, untuk menghalangi apapun yang Anda inginkan untuk tercapai. Contoh, ketika misalkan kita kepingin sesuatu, misalnya kita di mall kepengen beli sesuatu, baju atau apa, biasanya kita tuh punya alasan, tidak punya duit, tidak punya ini, duitnya kurang dan sebagainya, kita nggak jadi beli karena kita takut miskin, takut kekurangan. Itu adalah beberapa alasan yang diciptakan oleh pikiran yang bisa menghalangi Anda. Sehingga itu yang mempertahankan kemiskinan, itu yang mempertahankan kekurangan Anda, itu yang menggagalkan dimensi kemakmuran dari diri kita. Dan ini termasuk orang yang ingin ikut kelas Sabda. Mereka yang ingin tetapi punya banyak alasan sehingga dia nggak jadi ikut, itu adalah salah satu hal yang menciptakan kelanggengan di dalam kekurangan. Jadi kekurangan di dalam dirinya itu makin langgeng, makin subur, makin susah untuk mencipta, makin susah untuk mengalami kemakmuran. Kenapa? Karena dia mempertahankan alasan-alasan dalam dirinya. Dia tidak bisa membongkar salah satu hal terpenting dalam dirinya. Maka siapapun juga orang yang bisa masuk kelas Sabda, entah dengan cara apapun, itu adalah termasuk, saya katakan, orang-orang pilihan. Kenapa? Karena dia sudah bisa membongkar ya satu bagian yang termasuk penting dalam dirinya, dan dia sudah melewati atau melampaui itu. Dia sudah berhasil membongkar atau menjebol sistem pertahanan kemiskinannya, seperti itu. Makanya tingkat kesuksesannya itu akan jauh lebih besar daripada orang yang tidak ikut seperti itu ya. Jadi saya berikan satu tips ya, bagaimana kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita itu tanpa alasan. Contohnya seperti ini. Ini tidak hanya berkaitan dengan kelas Sabda ya, semuanya dalam memutuskan apapun. Misalnya seperti ini, ketika Anda kepingin baju di mall misalnya, terus Anda berpikir uangnya kurang dan sebagainya, itu tinggal Anda harus bisa memutuskan bahwa Anda harus ikut, Anda harus membelinya, seperti itu. Jadi ketika Anda putuskan apapun caranya, bagaimanapun caranya saya harus beli meskipun uang saya terbatas, meskipun uang saya cuma 100.000 dan barangnya itu 80.000, tetap saya bayar. Atau bahkan uangnya kurang, uangnya nggak ada, tapi minat saya tidak saya gagalkan. Saya ketika minat dengan barang itu, meskipun tidak kebeli sekarang, besok atau nanti akan saya beli, seperti itu. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita membongkar sabotase dalam diri kita. Jadi tidak hanya saya berkaitan dengan kelas Sabda ya, ini termasuk kelas Sabda juga. Siapapun yang ingin ikut, sekali dia ingin, catatannya adalah yang penting Anda ingin. Maka Anda harus bertanya ke dalam diri Anda, apakah Anda ingin ikut kelas Sabda atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau di mall seperti itu, apakah benar-benar saya itu ingin beli atau tidak? Dan ini tidak hanya tentang baju ya, motor misalkan. Saya tuh suka dengan motor itu, saya senang banget sama motor itu. Tapi ini, tapi itu, tapi ini, tapi itu, tapi saya nggak punya duit, tapi gaji saya sekian. Nah itu sebetulnya yang salah satu hal yang menggagalkan manifestasi, kekuatan daya manifestasi di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi ketika Anda sudah memiliki satu goal, satu tujuan, aku tuh senang sama mobil itu, sama yang merek itu. Nah, maka Anda harus memiliki alasan yang cukup kuat ya untuk membelinya, itu untuk memilikinya. Seperti itu, dan menghapus atau menghancurkan alasan-alasan yang membatasi atau alasan-alasan yang menggagalkan, seperti itu ya. Coba kalau nggak percaya, silakan ini buktikan sendiri. Goal apapun ya, itu mesti akan memunculkan alasan ya, alasan yang sifatnya mensabotase. Misalkan Anda kepingin memiliki pacar ya kan, terus Anda melihat wanita itu cantik pakai mobil ya, terus mesti pikiran Anda mesti beralasan, loh nanti kalau sudah nganu gimana, nanti kalau gini gimana, nanti kalau saya ditolak gimana, nanti kalau ini akan terus menghantui kita. Dan itu adalah sabotase yang cukup besar. Jadi pertanyaannya adalah, ketika Anda menginginkan sesuatu, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah cek apakah di dalam diri Anda ada sabotasenya, cek di dalam diri Anda apakah ada penghalangnya, apakah masih banyak alasan di dalam kepala Anda. Kalau iya, berarti memang Anda adalah tipe-tipe orang yang susah untuk memanifestasikan sesuatu, seperti itu ya. Makanya daripada Anda ribet-ribet, Anda mengkaji diri Anda mengkaji sabotase terlalu rumit, terlalu panjang. Saya sudah mengalaminya, saya sudah melakukan eksplorasi yang bertahun-tahun. Mending Anda ikut kelas Sabda. Jadi sekali Anda ikut, itu adalah investasi untuk selamanya. Kenapa? Karena pembelajaran ini akan berguna tidak hanya dalam hal keuangan, tapi untuk kesadaran Anda. Ya, kita ajarkan kesadaran yang levelnya itu sudah yang atas, jadi tidak melalui proses-proses panjang dari bawah, langsung kita tunjukkan puncaknya. Intinya apa? Langsung bisa praktek saat itu juga. Yang kedua, Anda bisa melakukan manifestasi dengan sangat mudah. Kenapa? Karena kita tunjukkan kunci-kuncinya. Yang kunci-kunci ini saya temukan tidak dari buku atau dari guru, tapi saya lewat perenungan langsung. Jadi alam semesta sendiri yang memberikan ilmunya kepada saya, seperti itu. Nah, dan setelah Anda menguasai dua hal ini, Anda juga bisa mengakses kekuatan, ilmu, energi dari alam semesta langsung tanpa guru dan buku. Jadi Anda nanti bisa dapat seperti, bahasanya apa ya,
seperti kayak ilham atau wangsit atau apapun, intuisi dari alam semesta langsung tanpa melalui saya, tanpa ketergantungan dengan saya, langsung Anda akses sendiri ke alam semesta, langsung Anda terhubung sendiri, Anda mendapat pencerahan sendiri, langsung ke sang sumbernya, yaitu alam semesta itu sendiri. Atau dalam bahasa agama itu adalah Tuhan, seperti itu. Jadi menurut saya kelas sabda ini Anda harus tanya ke diri Anda, apakah saya mau ikut? Pertanyaannya cuma satu sebetulnya, apakah saya mau ikut? Apakah saya minat di situ? Kalau jawabannya adalah iya, berarti Anda harus ikut. Tapi kalau jawaban di dalam diri Anda yang paling dalam, sebetulnya aku nggak minat, sebetulnya aku itu nggak terlalu butuh, atau sebetulnya kayak aku tuh ragu, jangan terprovokasi oleh promo, jangan terprovokasi oleh kata-kata saya, tapi lihatlah di kedalaman diri Anda, apakah ada minat di sana? Kalau tidak, jangan. Meskipun Anda punya uang, meskipun Anda bisa bayar, nggak perlu ikut. Tapi kalau memang di dalam diri Anda, yang paling dalam itu minat, pengen, meskipun Anda nggak punya uang, bagaimanapun caranya, alasan-alasan Anda harus dihilangkan. Mulailah Anda untuk mengikuti keinginan Anda yang terdalam tersebut. Dan ini tidak hanya untuk kelas sabda. Keinginan apapun yang terdalam, cobalah untuk Anda ikuti, cobalah Anda untuk realisasikan. Maka kehidupan Anda akan jauh lebih baik dan jauh lebih menyenangkan seperti itu. Oke, terima kasih.